Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Iya, Bapak boleh tahu namanya dengan siapa dan tinggal di mana? Nama saya Muhammad Idris Ustaz, Bapak Muhammad Idris di. Makassar. Oh jauh, saya pikir di Jawa, nggak taunya di Makassar. Oke, Iya beberapa waktu Ustaz. yang lalu Bapak pernah menghubungi saya, katanya pernah merasakan keajaiban salawat. Gimana ceritanya? Boleh dong diceritain? Iya Ustaz. Jadi tahun 2020 itu Ustaz. Kira-kira bulan berapa? Tahun 2020? Tahun 2020 Bulan? bulan Oktober atau September ya Ustaz ya. Terus? Saya kan lihat channel Ustaz. Oke. Begitu banyak testimoni-testimoni Ya. tentang sholawat. Oke. Nah, jadi saya berpikir apa iya ya? Apa iya masa sih, atau ini bohongan atau beneran gitu ya? Begitu Ustaz, begitu. Oke, terus? Terus saya tertarik untuk mengamalkan sholawat Jibril itu Ustaz. Oke. Waktu itu kira-kira bulan November atau Desember itu saya susah sekali dengan uang Ustaz. Seperti apa susahnya, boleh diceritakan? Apa nggak bisa untuk makan atau bagaimana? Rekening nol Ustaz. Rekening nol. Waktu itu masih bekerja? Kerjanya apa? Saya sementara kerja. Saya kerja di salah satu institusi pemerintahan, gitu. institusi pendidikan. Oke, terus kan kalau kerja kan ada hasilnya, ada gajinya. Kenapa bilang susah? Betul. Saya pernah, apakah itu balasan saya dosa atau bagaimana, saya ambil uang kredit Ustaz. Bapak ambil kredit untuk bayar apa? Beli rumah atau apa? Enggak, hari itu untuk beli mobil karena kebetulan saya orangnya sedikit ada ini Ustaz, ada yang buat bisnis. Oke, Bapak ambil kredit untuk kredit mobil. Terus bagaimana akhirnya? Dan waktu itu kan bulan September, November, Desember itu biar uang untuk itu. Halo Bapak, halo, boleh Ya. dikerasin suaranya biar jelas. Ini tadi putus-putus. Iya. Coba diulangi lagi. Tadi seperti apa setelah ambil kredit mobil, terus lalu kenapa? Kan uang belanja saya itu sangat kurang Ustaz tiap bulan. Oh iya, jadi maksudnya boleh Bapak ceritakan misalnya income Bapak per bulan rata-rata berapa, terus yang harus Bapak keluarkan berapa biar jelas ceritanya. Income saya sebenarnya waktu itu sekitar 6 jutaan. Oke. Tapi kan terpotong oleh bank itu sekitar 4 jutaan. Oke, ya, tinggal 2 juta lebih kurang ya. 2 juta itu kan untuk kebutuhan hidup 4 orang itu agak susah gitu Ustaz. Iya. Kalau kredit mobil per bulannya bayar berapa Pak? Boleh tahu? Saya bayar waktu itu 3.700.000. Jadi itu maksudnya langsung dipotong atau Bapak bayar sendiri langsung atau gimana? Langsung dipotong oleh bank. Oh begitu ya. Iya. Itu boleh tahu waktu Bapak ambil kredit mobil berapa lama supaya lunas, 3 tahun atau berapa tahun? Waktu itu 4 tahun Ustaz. Oke. Nah setelah berjalan berapa lama kemudian agak macet bayarnya, gimana ceritanya? Kan kena ini Ustaz, masuk Covid. Oh corona. Masuk Covid itu kan sebenarnya sih gaji sama dengan yang dipotong tiap bulan. Ya kalau misalnya pegawai di sebuah instansi kan Covid atau nggak Covid, gajinya tetap aja jalan kan gitu. Betul Ustaz, tapi sebelumnya itu kan istri saya juga ada sedikit jualan. Selama Covid itu nggak ada yang jalan, dia punya jualan. Oh jualan apa Pak? Boleh tahu, makanan atau apa? Makanan-makanan ringan dengan minuman-minuman ringan. Buka kios di rumah atau gimana? Bukan, di tempat saya bekerja juga. Oke. Jadi selama ini kalau misalnya Bapak nggak cukup gajinya, ada nama-nama dari hasil jualan itu ya? Betul. Oke. Nah terus bagaimana? Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan salawat? Setelah Bapak mengalami kesulitan, kemudian bagaimana? Karena saya mengalami kesulitan untuk biaya hidup, Ustaz. Saya mencoba untuk bisnis online. Tapi gagal juga.
Oke. Pernah suatu ketika itu sekitar bulan Desember, saya katakan saldo nol. Ya. Bahkan saya tidak malu untuk pinjam di cleaning service yang bekerja di kantor saya. Padahal Bapak istrinya posisinya lebih tinggi dan Bapak merasa harus bertebal muka untuk meminjam uang ke cleaning service gitu ya? Iya. Tapi waktu itu juga itu dia punya gaji. Halo Pak, tadi putus-putus, tolong diulangi lagi. Tapi cleaning service, halo. Ya, waktu itu kenapa? Cleaning service itu kan gajinya juga kecil, Ustaz. Iya betul, iya. Terus? Jadi saya tidak dapat pinjaman. Terus gimana akhirnya? Kemudian karena saya pernah nonton channelnya Ustaz. Lalu? Saya mencoba mengamalkan sholawat itu tiap malam. Bagaimana cara Bapak mengamalkan? Apa Bapak bangun jam berapa sampai jam berapa mengamalkan sholawatnya? Biasa habis maghrib dengan habis isya, Ustaz. Sholawat Jibril ya? Iya, Ustaz. Bapak baca boleh tahu berapa banyak jumlahnya? Saya biasa cuma baca sekitar 500 sampai 1000, Ustaz. Oke, hanya itu saja? Apakah di tengah malam bangun lagi waktu tahajud atau kapan? Enggak, Ustaz. Saya enggak lanjut itu aja. Sekitar 1000-an. Oke. Seminggu kemudian, Ustaz. Halo? Ya, seminggu kemudian? Saya dapat transferan masuk rekening 350.000. Dari di situ tertulis sebagai anggota pengawas ujian. Padahal saya kan tidak pernah ngawas ujian, Ustaz. Bapak tadi guru ya? Bukan, tapi salah satu staf di institusi pendidikan. Tapi memang biasa juga mengawas ujian begitu? Dulu waktu saya masih muda-muda, Ustaz. Tapi sudah lama ini tidak pernah lagi mengawas? Tidak pernah, selama hampir 10 tahun tidak pernah lagi, Ustaz. Nah, tiba-tiba kok masuk uang untuk bonus mengawas ujian? Sebesar 350.000. 350.000. Ini kan heran ya, Ustaz ya. Oke, itu kok aneh gitu ya? Iya, kenapa ada uang masuk 350.000? Pengawas gitu. Terus bapak ada seperti tanya kemana-mana, tanya ke bagian terkait? Halo? Ya, saya nggak tanya, Ustaz. Nggak tanya, oke. Bapak biarkan aja gitu. Apa itu, Ustaz? Halo, apanya? Uang itu? Iya tadi, apakah Bapak ada tanya, telusuri itu kenapa bisa masuk tiba-tiba itu? Apa memang salah transfer atau memang bagaimana? Saya tidak telusuri karena saya pikir mau telusuri kemana. Oh gitu ya, nggak bingung juga mau telusuri kemana gitu. Iya, nggak jelas siapa yang kirim, pengawasan apa gitu. Oke, itu keajaiban yang pertama. Nah setelah itu ada lagi kisah-kisah yang dirasakan yang lain? Yang kedua, Ustaz, itu sekitar bulan Februari. Bulan tahun 2021? Ya. Apa itu? Saya dapat lagi, Ustaz, transferan 3 juta. Dari mana? Katanya dari BRI. Siapa yang katanya itu, kata siapa? Saya lihat dia punya histori catatan uang masuk itu, Ustaz. Oh sebentar, Bapak rekeningnya di bank apa boleh tahu? BNI. Bank BNI. Kemudian ada dimutasi rekening informasinya bahwa ada transfer dari Bank BRI sejumlah 3 juta. Ya. Terus Bapak merasa bahwa itu memang hak Bapak, memang layak menerima itu atau bagaimana? Saya tidak merasa, Ustaz. Saya lihat di situ dia punya notifikasi. Katanya itu kelebihan pengembalian pembayaran. Pembayaran apa? Itulah, Ustaz, karena saya tidak pernah membayar apa-apa gitu. Oh gitu. Terus apalagi kemudian Bapak ada misalnya langsung tanyakan lagi ke customer service di BNI atau bagaimana? Tidak. Saya sempat telepon tapi tidak dibalas. Oke. Ya sudah, berarti karena apa ya, agak samar-samar gitu, tapi
langsung Bapak gunakan uangnya atau gimana? Saya gunakan Ustadz waktu itu. Tapi setelah Bapak gunakan, apakah ada di kemudian hari misalnya ada seperti yang memberikan informasi, oh ya ini kesalahan transfer dari sini atau seperti memberikan informasi begitu? Tidak ada? Tidak ada Ustadz. Bahkan sampai sekarang Desember ini, akhir 2021 itu, tidak ada yang pernah konfirmasi juga. Oh begitu. Nah itu waktu Bapak menerima uang yang 3 juta itu, apakah Bapak menambah lagi jumlah salawatnya dari yang sebelumnya? Tetap Ustadz, belum saya tambah. Tetap 500? Ya, 500 sampai 1000. Oke, nah kemudian ketika Bapak merasakan ada keanehan ataupun keajaiban ini, Bapak bercerita kepada siapa saja? Saya bercerita kepada teman-teman di Facebook. Sama istri, sama anak, Bapak cerita? Belum, saya belum cerita kepada istri atau anak. Kenapa kok teman-teman dulu yang orang rumah malah nggak diceritain? Waktu itu kan Ustadz, istri saya itu agak sedikit enggak suka dengan kredit yang saya ambil. Oh gitu. Iya. Nggak suka dengan kredit mobil itu, maksudnya Bapak mengambil kredit mobil gitu ya? Iya. Ya tapi kan maksudnya ini kan yang Bapak ceritakan kan keajaiban, tidak ada kaitannya dengan kredit. Iya, sebenarnya begitu Ustaz. Oh gitu. Cuman saya takutkan nanti dia bilang apalagi kau bikin ini dan sebagainya. Oh iya, paling diomelin kamu percaya tahyul lah, apalah macam-macam gitu. Iya. Ya jelas Ustaz, Ya. Sampai sekarang Desember itu sudah ada lagi 2 kali saya dapat uang itu sekitar 750.000. Dari mana lagi? Satu dari pimpinan, padahal kan pimpinan saya itu tidak pernah kasih uang seperti itu. Selama ini ya, sebelum Bapak mengamalkan salawat, biasanya Bapak pimpinan itu tidak pernah berbagi ataupun boleh dikatakan pelit gitu ya? Iya. Tapi ini kok tiba-tiba kok aneh sikapnya, berubah sikap dari yang pelit jadi mau berbagi gitu. Iya, saya dikasih 350.000. Nah, terus yang tadi katanya 750.000. Yang 300 itu bulan ini Ustaz, ada masuk lagi di rekening saya 300. Saya cari yang 300 itu dari mana, tidak ketemu Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi dulu kan ketika Bapak awal-awal mula melihat video saya, Bapak ini agak ragu-ragu, ini tahayul, ini benar nggak atau gimana? Nah setelah Bapak merasakan sendiri, apa yang Bapak bisa ambil kesimpulan dari kejadian-kejadian seperti itu? Saya ambil kesimpulan bahwa sholawat itu sesuai dengan testimoni yang ada dan sesuai dengan yang saya amalkan itu betul-betul dahsyat Ustaz. Gitu ya? Iya, luar biasa lah. Oke, tapi gini, oke lah Bapak mengalami berbagai macam keanehan atau keajaiban, tetapi kan boleh dikatakan seperti Bapak kan kredit mobilnya masih berjalan. Iya Ustaz. Tapi belum ada solusi misalnya untuk bisa menutupi itu setiap bulan. Apakah berjalan lancar pembayarannya setiap bulan atau bagaimana? Selama ini Ustaz, saya orang ada saja orang yang kirim uang ke saya. Oh gitu. Jadi yang awalnya kreditnya macet jadi selalu lancar gitu ya? Iya Ustaz. Oh. Jadi uang itu sebenarnya enggak seberapa Ustaz. Ya ada biasa orang kirim 100, 200, 50.000. Tapi sering gitu ya? Sering Ustaz, hampir tiap hari. Tapi orangnya beda-beda? Beda-beda Ustaz. Terus mereka semua kenal dengan Bapak? Bapak kenal nggak sama yang mengirim itu? Saya cuma kenal di medsos aja, di FB. Terus bagaimana mereka tahu nomor rekening Bapak? Apa Bapak ngasih atau mereka minta atau bagaimana? Biasa saya cerita-cerita tentang sholawat ini Ustaz. Oke. Terus mereka bilang, waduh kalau gitu kita juga mau dong ngamalkan. Nah, terus kemudian bagaimana mereka bisa ngasih uang ke Bapak? Nah, terus saya bilang begini, tapi kalau Anda mau mengamalkan sholawat itu ada syarat-syarat tertentu. Bapak bilang syaratnya apa? Dia bilang syaratnya apa? Saya bilang Anda harus rajin juga sholat. Oke. Karena biarpun Anda bersalawat tapi ibadah utama Anda tinggalkan, itu kan
apa namanya, kontradiksi. Iya, oke. Tapi apa kaitannya dengan mereka memberikan uang? Kalau Bapak kasih saran sholat? Mungkin karena mereka amalkan. Saya ada satu testimoni, Ustaz, dia kirim di FB saya, dia bilang, Pak, selama Bapak menganjurkan saya dan memberikan saya amalan seperti juga salawat itu, rezeki saya tidak pernah putus. Oh gitu. Jadi dia semacam berterima kasih lah begitu atas saran Bapak gitu begitu. ya. Terus dia minta, Ustaz, ada enggak, dia bilang, Pak, ada enggak rekeningnya gitu. Oh, ada dong. Saya bilang ada. Dia bilang untuk apa? Saya bilang untuk apa? Dia bilang, Pak, kami mau ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menganjurkan bersalawat apa dan sebagainya. Oh, masya Allah. Ya, kisah Bapak ini hampir mirip-mirip juga dengan kisah saya jadinya nih kayak gini nih. Dan itu, Ustaz, dia itu apa? Ada itu tadi saya katakan, ada yang kirim 100, 1,5, 300, bahkan mungkin apa? Ada juga yang 50-an. Iya. Tapi sepanjang yang Bapak pernah diberikan oleh uang yang begitu, ya boleh tahu yang paling besar berapa sih? Yang nominal paling besar? Dan ada yang dari Malaysia itu sekitar 300-an, Ustaz, tapi 2 orang. Okay. Jadi 600 semua. Oh. Ada juga dari Malaysia. Berarti Bapak sampai seterkenal itu ya? Enggak, mungkin kan apa, teman Facebook begitu, Ustaz, ya. Iya. Jadi dia mungkin merasa berterima kasih juga dengan amalan yang saya anjurkan juga. Oke. Tapi sampai detik ini Bapak mengalami semua itu, Bapak tidak pernah juga berbagi cerita kepada istri Bapak. Belum, Ustaz, tapi mungkin juga istri saya bertanya-tanya, ini kok dari mana biasa gitu mau uangnya itu. Iya, mungkin dia akan mikir sendiri, ini orang dulu kalau bayar kredit kok susah, tapi sekarang ini kayaknya nggak ada masalah lagi ya gitu ya. Iya, tapi memang biasa, Ustaz, mungkin istri saya perhatikan juga, ini kok biasanya kenapa kalau habis sholat itu, habis wiridan 33 kali itu sudah berhenti, sekarang kok agak panjang wiridannya gitu. Biasanya kalau habis maghrib langsung berarti ada aktivitas yang lain, ini habis maghrib kok masih panjang banget zikirnya ini kan gitu. Iya, padahal saya bersolawat. Oke, masya Allah. Iya, Ustaz. Luar biasa ya kisah Bapak ini. Iya, Ustaz, luar biasa. Saya punya, artinya sampai sekarang ini rezeki itu ada saja, Ustaz, meskipun sedikit tapi kali banyak, Ustaz. Iya. Kalau di teman-teman satu kerja Bapak cerita juga? Kenapa, Ustaz? Teman-teman Bapak yang di satu tempat kerjaan, Bapak pernah cerita nggak sih? Pernah, tapi mungkin ya biasa kan mereka itu atau bagaimana, mereka menanggapi tidak terlalu serius begitu, Ustaz. Oh, dikiranya ini hanya cerita angin lalu, tidak yang sesuatu yang wow gitu ya. Iya, mungkin, Ustaz. Tapi saya pernah coba kirim salah satu testimoni ke grup WA kami di tempat kerja itu, Ustaz. Terus? Tapi mereka kayaknya agak dingin menanggapi itu. Jadi tidak begitu respect begitu ya? Iya, jadi saya biarkan saja. Iya, kalau testimoni salah cuma di sini yang respect menanggapinya, Pak. Oke. Jadi begitulah, Ustaz, kisah-kisah yang saya alami. Luar biasa. Jadi Bapak nih kalau begini kan Bapak ngamalin sedikit aja dah luar biasa seperti itu keajaibannya. Apalagi kalau Bapak tambah jumlahnya. Betul, Ustaz. Sekarang ini sebenarnya saya mencoba untuk mencapai 5.000 sampai 10.000. Oke. Iya. Boleh tahu dong apa hajat terbesar Bapak yang belum tercapai begitu? Saya ingin berangkat umrah dengan orang tua, Ustaz. Oh begitu ya, Masya Allah. Kita saya doakan dan jemaah-jemaah semua yang mendengarkan video ini ya, teman-teman. Kita doakan Bapak ini agar segera dipanggil Allah ke Baitullah dengan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Bapak ada pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini? Iya, jadi untuk teman-teman yang mendengarkan ataupun yang melihat atau yang komen nanti, jangan ragu deh, amalkan itu sholawat. Insya Allah keajaiban pasti ada. Iya, tapi kalau misalnya keajaibannya nggak ada, jangan ditunggu-tunggu, jangan juga berontak. Ini mana nih, nggak benar nih, salawat nih, bohong semua nih, jangan gitu juga. Saya kira Allah maha tahu dan maha melihat itu, Ustaz, yang seperti itu. Dan yang paling penting kita juga kalau ngamalkan salawat, jangan hanya fokusnya menanti keajaiban, kita bersalawat mencari ridho Allah, nanti keajaiban itu datang sendiri begitu ya.
Betul Ustaz, betul. Oke. Saya pernah baca hadis Nabi yang mengatakan orang yang ketika Anda bersolawat kepada saya, maka ruh saya itu dikembalikan. Masya Allah. Iya, jadi artinya bahwa Nabi itu secara tidak langsung itu menyaksikan kita dan hidup. Iya betul, itu betul itu. Iya. Iya. Oke. Kemudian kan ada lagi itu hadis yang pernah juga saya baca, Ustaz. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Iyalah. Iya. Jadi itu Ustaz yang menjadi terkesan bagi saya gitu. Iya, Masya Allah. Oke, Bapak terima kasih atas cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, dan terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancari pada siang hari ini. Amin, amin. Oke, Ustaz, iya. misalnya nanti lain waktu ada cerita lagi, jangan lupa untuk dikisahkan lagi ya. Insya Allah Ustaz. Oke, Bapak, kita akhiri dulu interview ini, wawancara ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah dia tadi wawancara saya ataupun interview saya dengan seorang bapak. Tadi saya lupa ya nama bapak siapa, di Makassar orangnya. Luar biasa memang. Jadi kisah bapak ini mirip-mirip seperti apa yang saya rasakan, cuma mungkin beda versi aja. Dulu waktu awal-awal mula juga saya mengamalkan salawat juga sama seperti ini. Hampir setiap hari ada aja orang yang minta nomor rekening saya, dan saya merasakan ini ada orang yang transfer ke rekening saya setiap hari, tapi saya tidak kenal orangnya siapa. Dan itu memang jumlahnya bervariasi, ada yang 200, ada yang 150, ada yang bahkan yang paling besar yang pernah saya rasakan itu pernah ada yang transfer 15 juta dan 10 juta gitu. Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan ibu itu gitu. Nah, begitulah namanya keberkahan ya. Yang namanya keberkahan itu ya bisa apa saja, kita dimudahkan urusan. Yang jelas memang kalau kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah, setidaknya kita tidak pernah diberikan kesulitan hidup oleh Allah. Kita selalu menjalani hidup ini dengan damai, tenang. Semua masalah ada solusinya gitu. Ya. Oke, teman-teman yang mungkin belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja. Di sini di tempat saya masih ada stok sekitar lebih kurang 50 buku lagi ya. Teman-teman bisa order bukunya dengan mudah. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja di order lewat WA berikut ini, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Jangan lupa untuk memberikan alamat berupa kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, agar kita dengan mudah untuk bisa mengecek ongkos kirimnya berapa. Dan nanti teman-teman langsung transfer aja ke rekening yang akan kita berikan di WhatsApp nanti. Dan bagi teman-teman yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, di Brunei Darussalam, di Singapura, dan di mana saja juga bisa order buku ini dengan sangat mudah. Langsung juga order di WA yang tadi saya berikan. Dan teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban selawat, bisa untuk berbagi cerita di channel YouTube saya ini. Caranya bagaimana? Langsung juga kirimkan kisah-kisahnya lewat WA tadi, lewat WA yang tadi saya berikan. Nanti kita akan seleksi dan yang terbaik akan bisa diinterview segera. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.